Sahabat kebun emas kalian, ada 3 jenis emas yang beredar di pasaran. Yang pertama, ada emas dalam bentuk perhiasan. Ini yang paling disukai sama istri-istri, ibu-ibu. Emas dalam bentuk perhiasan itu hampir tidak ada yang 24 karat emas murni. Kenapa? Karena emas murni tidak bagus untuk dibuat perhiasan. Emas itu logam yang sangat lembek. Ya, jadi kalau emas batangan, emas murni 24 karat, itu dibanting dia tidak akan pecah, tapi penyok. Oleh karena itu, kalau dibuat perhiasan malah jadi nggak bagus, apalagi kalau perhiasannya rumit. Perhiasan itu jadi cepat bengkok. Oleh karena itu, para pengrajin perhiasan ketika dia akan membuat perhiasan mencampur emas murni itu dengan logam lain. Nah, karena ada campuran logam lain, maka tingkat kemurnian dari emas itu jadi berkurang. Itulah yang secara sederhana disebut dengan terminologi karat. Jadi kalau Anda menemukan emas 22 karat, itu artinya 22 bagian emas, 2 bagian bukan emas. Kalau Anda menemukan emas 18 karat, itu artinya 18 bagian emas, 6 bagian bukan emas. Nah, kalau emas murni kan 24 karat. Ya, jadi kalau mau cari persentasenya, yang 22 karat itu berapa persen sih? 22 per 24 kali 100. Memang ada perhiasan yang 24 karat. Ada, tapi jarang. Dan biasanya bentuknya nggak bagus. Maksudnya ya cuma gelang tok gitu, nggak ada ornamen-ornamen lain. Atau Bapak Ibu membeli perhiasan, misalnya beli gelang 5 juta. Uang 5 juta itu bukan cuma untuk gelangnya, tapi juga untuk ongkos bikin dan desainnya. Dan ketika Bapak Ibu menjual gelang tersebut, yang dihargai cuma emasnya. Itu kelemahannya. Jadi berinvestasi dalam bentuk emas perhiasan membutuhkan waktu yang lebih lama. Cuman keuntungannya punya nilai intristik, bisa dipakai. Ada yang tanya, Pak, saya banyak perhiasan gimana? Menurut saya, lepas tukar ke batangan. Perhiasannya cukup yang sering dipakai saja. Jadi itu jenis emas yang pertama. Jenis emas yang kedua ada emas dalam bentuk koin. Nah, kalau emas dalam bentuk koin ini ada 2 macam. Ada yang dalam bentuk koin emas murni 24 karat, ada juga bentuk koin yang dalam emas 22 karat. Banyak jenisnya di toko-toko emas, banyak emas dalam jenis koin ini, macam-macam. Yang sering kita kenal mungkin emas koin dinar. Koin dinar itu 22 karat karena ketentuannya memang harus 22 karat. Juga yang 24 itu koin sio, misalnya koin 7 keajaiban dunia, macam-macam. Dan koin itu punya nilai histori biasanya. Kayak misalkan saya punya koin memperingati 100 tahun meninggalnya Bung Karno. Nah, itu punya nilai sejarah, nilai histori yang mana suatu saat bisa saja nilai koin itu melebihi nilai emasnya. Karena dia ya collectible item masuknya. Yang ketiga, ada emas dalam bentuk batangan. Nah, ini yang kita kenal kalau di Indonesia namanya LM, logam mulia. LM Antam kalau di toko-toko emas. Nah, kalau emas batangan ini 24 karat. 99,99% kadar emasnya. Tidak ada yang 100% ya. Karena untuk logam itu tidak mungkin 100%. Paling tinggi 99,99%. Nah, emas batangan ini juga ada 2 macam. Kalau sahabat kebun emas kalian yang tinggal di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja mungkin hanya mengenal emas batangan yang diproduksi oleh Antam. Jadi emas batangannya ada 2, ada yang diproduksi oleh pabrik seperti LM Antam. Ada juga emas batangan yang dikeluarkan oleh toko emas. Orang menyebutnya emas lokal atau cukim. Nah, kalau emas lokal ini biasanya bentuknya nggak serapi emas Antam. Jadi emas lokal ini kadang-kadang bentuknya kayak kerikil. Walaupun dicetak, cetakannya juga tidak sehalus atau sebagus emas batangan pabrik yang dikeluarkan oleh Antam. Banyak pertanyaan ke saya begini, Pak Ruli, kalau beli emas Antam di mana, apa harus ke Antam? Sahabat kebun emas kalian, logam mulia Antam atau emas Antam, emas batangan Antam, itu kalau menurut saya lebih baik belinya di toko emas. Karena toko-toko emas menjual juga emas Antam. Karena begini, Antam itu bukan pedagang emas. Antam itu
pencetak emas sebetulnya. Jadi Anda jangan heran kalau mau beli emas batangan ke Antam, kemudian Anda menemukan stoknya kosong. Jadi begini sahabat kebun emas kalian, saya lebih menyarankan Anda untuk membeli emas itu justru di toko emas. Bahkan di beberapa kota besar seperti Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, emas Antam yang dijual oleh toko emas itu biasanya harganya justru lebih murah di toko emas daripada di Antam. Kok beli di pabriknya lebih mahal daripada di toko emas? Begini sahabat kebun emas kalian, saya katakan tadi bahwa emas Antam itu bukan pedagang emas, tapi pencetak emas. Banyak kan toko emas yang punya tambang emas juga. Nah, mereka itu datang ke Antam bawa emas mentah, kemudian dia bilang tolong cetakan, jadikan emas batangan Antam. Numpang cetak di Antam, dia cuma bayar ongkos cetaknya. Jadi kalau dia bisa dapetin emas mentahnya itu lebih murah, maka dia bisa jual juga emas batangannya itu lebih murah juga daripada di Antam. Kalau sudah masuk ke Antam dimurnikan 24 karat, hasilnya sama. Nggak ada merek tokonya ya, Antam di situ. Jadi jangan heran kalau Anda ke Antam, Anda akan menemukan stok emas Antam itu kosong. Malah Anda bisa dapat emas batangan itu di toko emas. Kenapa? Karena Antam ordernya penuh oleh orderan toko emas. Jadi lebih mudah menemukan emas batangan itu di toko emas daripada di Antamnya. Jadi menurut saya lebih baik Anda cari emas Antam itu justru bukan di Antam tapi di toko emas. Emas lokal dengan emas Antam menurut saya sama saja. Emas yang dibuat oleh toko emas sendiri kan ada ya, yang nggak ada mereknya, nggak ada sertifikatnya. Itu menurut saya sama saja. Yang penting emas. Bahkan kalau sahabat-sahabat saya kayak di Jogja gitu lebih seneng emas lokal, jatuhnya lebih murah. Ya oke, yang penting emas kalau buat saya. Nah, emas batangan ini banyak dijual di toko-toko emas dengan ukuran yang beragam, mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilo. Nah, kalau emas Antam biasanya dilengkapi dengan sertifikat. Ada sertifikatnya ya yang menyatakan tingkat kemurnian dari emas itu. Ingat ya, hukum perdata emas itu sederhana sekali. Bunyinya begini, siapa yang pegang, siapa yang bawa, dialah yang punya. Jadi tidak pernah ada gitu sertifikat kepemilikan emas atas nama Ruli Kustandar, tidak ada. Kalaupun ada sertifikat, sertifikat itu tidak menyatakan kepemilikan. Sertifikat itu menyatakan tingkat kemurnian. Jadi tidak ada sertifikat emas atas nama Ruli Kustandar, karena hukum perdata emas itu sederhana. Siapa yang pegang, siapa yang bawa, dialah yang punya. Karena hukum perdata emas itu sesederhana itu, oleh karena itu emas tidak masuk harta gono gini. Nah, buat ibu-ibu, makanya sama suami itu jangan minta mobil, jangan minta apa, mintanya emas. Karena emas itu nggak dibagi. Siapa yang pegang, siapa yang bawa, dialah yang punya. Itu hukum perdata emas di seluruh dunia. Oleh karena itu, kalau Anda mendapatkan sertifikat, Anda akan melihat di sertifikat tersebut bahwa itu sertifikat yang menyatakan tingkat kemurnian, bukan kepemilikan. Dan pengalaman saya, emas sebetulnya lebih dilihat bukan karena sertifikatnya, tapi karena kemurniannya. Ini pengalaman saya jual di London emas Antam, nggak dilihat tuh sertifikatnya, dia tes emasnya. Oh ini betul 24 karat 99,99%, dihargai sesuai dengan harga emas saat itu. Itu sifat dari emas seperti itu. Pak, saya nggak bisa jual di sini karena nggak ada sertifikatnya. Cari toko emas lain, pasti bisa. Ketika saya jual ada toko emas yang nggak mau terima, saya pindah lagi aja ke toko emas lain di London itu loh, bukan di Indonesia, apalagi di Indonesia. Jadi inilah hebatnya emas, universal currency kalau menurut saya. Saya selalu bawa di dompet, makanya kalau keluar negeri itu saya tambahin jadi 2 atau 3 batang simpen di dompet, nggak ada masalah. Masuk ke X-ray gitu nggak ada masalah, nggak pernah saya suruh bongkar dilihat ini apa, enggak. Ya tapi nggak boleh banyak-banyak kalau keluar negeri. Kalau dalam negeri sih saya pernah bawa sampai 4 kilo nggak ada masalah. Tunjukin aja ini emas, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau keluar negeri Anda tidak boleh bawa melebihi 10.000 US dollar. Itu ketentuan internasional. Ya cukuplah 2 batang, 25 graman. Itu luar biasanya dari emas. Sahabat kebun emas kalian, sekali lagi seperti saya bilang tadi bahwa mau yang lokal, mau yang Antam, no problem ya. Menurut saya yang penting beli emas. Jadikan emas sebagai sarana untuk hedging Anda, investasi Anda. Dan emas ini bukan sarana untuk mencari keuntungan. Jadi pisahkan antara trading dengan
investasi. Saya ingin masyarakat itu lebih teredukasi dengan emas, bukan untuk tradingnya, tapi mengambil manfaatnya dari emas. Mulailah membeli emas dari yang sekecil-kecilnya gitu, semampunya, jangan dipaksakan. Investasi jangan pernah dipaksa. Jangan memaksakan diri untuk wah saya harus target sendiri. Enggak, santai aja, nanti juga Anda kaget sendiri. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya Anda mau mulai membeli emas, mulailah dengan cara yang, kalau Anda tidak mau pakai cicilan atau sebagainya, mulailah dengan cara yang paling sederhana. Punya uang beliin emas, punya uang beliin emas. Itu artinya gradual buying. Paling safe itu gradual buying. Gak perlu nafsu ya. Ingat, investasi itu gak boleh emosional. Investasi itu harus rasional. Kalau ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana dengan konsep emas yang beli emas, gadein, nanti punya uang, beliin lagi emas, gadein lagi. Nah, itu konsep kebun emas yang pertama. Memang seperti itu. Dan memang saat itu ketika konsep itu diluncurkan tahun 2007, hanya itulah yang bisa dilakukan gitu untuk meleverage kepemilikan emas kita. Nah, kemudian kan bergeser. Ada konsep namanya beli gadai. Itu saya yang buat. Tapi tujuan beli gadai itu sebenarnya untuk membeli masa yang akan datang. Karena waktu itu, saat itu belum ada yang namanya cicilan emas. Jadi, untuk menyiasati bagaimana caranya, seperti contoh yang pernah saya sebutkan tadi, untuk sekolah anak 5 tahun yang akan datang, saya butuh 200 gram emas. Gimana caranya saya bisa memiliki emas yang 200 gram itu sekarang, bukan 2 tahun lagi, bukan 3 tahun lagi. Pakai yang namanya konsep beli gadai. Jadi konsep beli gadai itu saya yang menciptakannya. Dengan modal 10-20%, saya bisa dapatkan emas 200 gram itu sekarang, walaupun dalam posisi gadai. Nah, kemudian setiap bulan saya menyisihkan 2 kali biaya titip, dimana ketika gadai itu jatuh tempo, saya bayar biaya titipnya, kemudian saya kurangi pokoknya. Sama seperti yang saya terangkan tadi. Kalau itu saya lakukan terus ya, selama 3-4 tahun, maka emas itu akan menjadi milik saya. Jadi konsep beli gadai itu saya ciptakan untuk menyiasati kalau saya ingin membeli emas dengan harga saat ini untuk tujuan tertentu di masa yang akan datang, seperti contoh sekolah tadi. Tujuannya itu emas harus dikuasai, artinya dikurangi pokoknya. Mau emas naik kayak apapun, saya tidak tertarik untuk menambah hutangnya. Nah, sayang konsep ini diselewengkan. Pada tahun 2011, kebun emas itu meledak. Kemudian mulailah muncul follower-follower yang juga berbicara tentang emas. Saya sih seneng gitu ya, karena makin banyak orang yang mengedukasi masyarakat tentang emas. Cuma sayangnya konsep beli gadai ini dipakai untuk unsur spekulasi. Punya uang, beli gadai, emasnya naik, diambil keuntungannya. Padahal gadai itu kan cuma 4 bulan. Dan dalam ukuran waktu 4 bulan itu belum tentu emas naik. Ini malah 4 bulan ini dipakai untuk bermain. Mungkin untung, tapi mungkin juga, sangat mungkin juga untuk rugi. Konsep yang bisa dipakai untuk spekulasi, yang kemudian saya berunding dengan salah satu bank syariah untuk menciptakan konsep baru yang disebut dengan cicilan emas. Membeli emas dengan cara mencicil. Nah, mulailah keluar produk tahun 2011 itu yang disebut dengan cicilan emas di salah satu bank syariah. Nah, sebetulnya konsep cicilan emas itu adalah beli gadai yang diangsur, tapi sekarang dengan konsep cicilan emas diangsurnya per bulan, bukan per 4 bulan kalau pakai gadai. Nah, akhirnya saya lebih menyarankan teman-teman untuk mengambil konsep cicilan emas ini. Kenapa? Karena ini konsep luar biasa, Pak. Kita membeli masa depan gitu. Masa depan kita beli sekarang. Alat ukurnya emas, buat sekolah anak, buat pensiun. Jadi konsep cicilan emas itu menurut saya luar biasa manfaatnya untuk masyarakat. Itulah kalau mau cerita dari mulai awalnya kebun emas yang digadein, tambahin lagi uang, beliin lagi emas, nanti punya uang gadein lagi. Nah, itu kemudian bermutasi menjadi beli gadai. Nah, kemudian beli gadai ini bermutasi jadi cicilan emas. Itulah sahabat kebun emas kalian, mudah-mudahan video tutorial kebun emas ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Dan mari kita kembali ke emas, mari kita menabung ke emas ya. Jangan simpan lama-lama uang Anda di bank. Kalau Anda punya proyeksi tabungan 3-4 tahun ke depan, konversikan tabungan Anda itu emas. Oke, sahabat kebun emas kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.